Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar? Sudah siap belajar belum? Hari ini kita sudah masuk di tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita mulai belajar. Judul subtema yang pertama kali ini yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada pohon besar. Pohon besar di sini bisa memberi keteduhan untuk anak-anak yang bermain di bawahnya. Kemudian gambar yang ini, nah, dahan dari pohon besar ini bisa digunakan burung untuk hinggap di atasnya. Kalian juga bisa lihat pagar di sini. Nah, pagar kayu ini, nah ini juga berasal dari pohon loh. Ternyata banyak ya manfaat dari tumbuhan untuk manusia. Kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan. Dongeng bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng berisi tentang pesan atau amanat. Tokohnya biasanya adalah manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur yang sederhana. Contoh-contoh dongeng misalnya ada Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Malin Kundang, dan lain-lain. Jenis-jenis dongeng ada 5. Ada mite, legenda, fabel, hikayat, dan parabel. Yuk kita bahas satu persatu. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah dengan mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya dongeng Nyi Roro Kidul dan dongeng Dewi Sri. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Contohnya seperti legenda Batu Menangis, asal mula Danau Toba. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Tokoh hewan tersebut seolah-olah bisa bicara seperti manusia. Contohnya Kancil dan Buaya, juga dongeng Bangau dan Merak yang sombong. Mungkin kalian lebih sering membaca dongeng yang berupa fabel ya. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, Hikayat Putri Hijau dan Kisah Abu Nawas. Yang terakhir yaitu parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya adalah cerita Si Kabayan. Unsur-unsur dalam dongeng ada beberapa ya. Nah, ada tokoh. Tokoh itu adalah para pelaku yang ada dalam dongeng. Latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Misalnya sifatnya baik, rajin, ramah, pemarah, jahat, dan lain-lain. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Bagaimana cara mengenali karakter tokoh dalam dongeng? Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada juga karakter netral. Karakter netral artinya tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Berikut cara menemukan karakter dalam tokoh. Caranya bisa disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng
bisa melalui percakapan antar tokoh atau disampaikan oleh tokoh lain. Juga bisa mendengar pendapat tokoh lain. Kemudian, bagaimana cara menemukan pesan dari teks dongeng? Kita bisa membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Kemudian, mencatat tokoh, latar dongeng, dan peristiwa dalam dongeng. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Maksud dari paragraf ini maksudnya biasanya dongeng kan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi ternyata dongeng juga bisa disajikan dalam bentuk gambar-gambar. Gambar seri yaitu rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri sebagai berikut. Mengamati gambar dengan cermat, memperhatikan susunan atau urutan gambar, memahami setiap peristiwa pada gambar, dan menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, ini yang dimaksud dengan gambar seri. Jadi ada beberapa gambar. Ini adalah urutan ya. Jadi gambar seri itu berurutan. Jadi kita bisa lihat atau mencermati bagaimana sih ceritanya hanya lewat gambar-gambar. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu tampilkan sebuah dongeng yang berjudul Dongeng Daun dan Akar. Disimak ya. Di sebuah padang rumput, ada pohon yang rindang dan cantik. Pohon itu mempunyai daun yang lebat dan berwarna hijau muda. Banyak hewan yang sering berteduh di bawah pohon itu. Burung-burung pun berkicau merdu di antara batang yang memanjang. Daun pohon itu sangat bangga dengan dirinya. Kami memayungi rumput dan hewan-hewan yang kepanasan. Kami juga melindungi pohon sehingga pohon menjadi hijau dan segar. Pohon akan kering dan gersang tanpa kami, kata daun. Apa yang kau katakan memang benar, tetapi sebaiknya kau jangan sombong dulu, kata suara dari dalam tanah. Suara siapa itu? Tanya daun kebingungan. Ini aku, Akar. Aku ada di dalam tanah, jawab suara itu. Akar? Apa yang kau lakukan di dalam tanah? Kamilah yang mencari makan untukmu. Dengan makanan, kamu bisa tumbuh. Batang-batangmu tumbuh dengan kuat. Daun-daunmu pun tumbuh dengan rimbun. Segala kecantikan yang kamu miliki adalah karena kami, jawab Akar. Kami memang tidak secantik kamu, daun. Kami tinggal dalam tanah yang kotor. Tapi, jika musim berganti, kami akan tetap bertahan. Tidak seperti kamu. Jika musim dingin tiba, daun-daunmu pasti mati dan rontok, kata Akar lagi. Daun terdiam mendengar penjelasan Akar. Ternyata selama ini Akar telah banyak berjasa untuk dirinya. Daun pun meminta maaf, tidak lupa juga daun berterima kasih kepada Akar. Nah, anak-anak, dari dongeng ini kita bisa menemukan unsur-unsur dari dongeng. Kalian bisa lihat di sini. Ini. Nah, maaf. Kita hapus dulu. Iya. Nah, yang Ibu tandai tadi, ini Ibu ulang ya. Nah, ini dia. Di sebuah padang rumput. Ini termasuk latar. Jadi tempat ya, tempatnya di sebuah padang rumput. Kemudian di sini ada juga daun. Nah, daun dan juga akar. Nah, mereka adalah tokoh. Jadi tokohnya di sini ada dua, ada daun dan juga ada akar. Atau gini aja ya, Ibu ganti warnanya supaya membedakan. Iya.
daun dan akar merupakan tokoh. Kemudian watak. Watak yang mana ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Ada daun. Nah, daun pohon itu sangat bangga dengan dirinya. Nah, di sini sudah kelihatan ya semua yang dikatakan oleh daun. Dia bilang kalau dia itu yang memayungi rumput dan hewan-hewan. Kemudian dia juga yang melindungi pohon sehingga pohon menjadi hijau dan segar. Di sini terlihat dari bacaan kalau kalau daun itu wataknya adalah sombong. Nah, kita juga bisa lihat dari mana kok tahu daun itu wataknya sombong? Dari perkataan si akar nih. Tetapi sebaiknya kau jangan sombong dulu. Nah, ini kita bisa lihat watak dari tokoh dilihat dari percakapan. Nah, bagaimana dengan akar? Wataknya akar gimana? Nah, di sini nih kamilah yang mencari makan untukmu dan seterusnya. Ini terlihat bahwa di sini akar ini sifatnya atau wataknya baik karena dia mengingatkan daun agar tidak sombong ya. Kemudian apalagi yang bisa kita cari? Misalnya amanat atau pesan. Pesan dari cerita dongeng daun dan akar ini bisa terlihat ya kalau kita itu tidak boleh sombong. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.